Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Laura Nur Aida dari kelas 4A dengan NIM 220641100024. Di sini saya akan menjelaskan soal statistika UTS. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan metode independen atau independent sample t-test karena kita memiliki dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, yang tidak terhubung satu sama lain dalam hal variabel yang sedang diamati atau jumlah istilah IPA yang dapat dihafal. Kemudian, untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kita memasukkan data yang diberikan untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok kontrol dengan data sebagai berikut, dan kelompok eksperimen dengan data sebagai berikut. Selanjutnya, kita menentukan variansinya. Untuk menentukan variansinya, kita menggunakan rumus sama dengan var S, kemudian di blok dari L sini kontrol, kemudian di enter, diperoleh hasil berikut, kemudian berlaku juga untuk yang eksperimen, sama dengan var S, kemudian di blok datanya, kemudian di enter, diperoleh hasil varian terbesar menjadi pembilang, varian terkecil akan menjadi penyebut. Varian pembilang itu ada di atas. Pembilang ada di atas itu yang terbesar, berarti ini akan menjadi variabel 1, sedangkan untuk kontrol menjadi variabel 2. Kemudian kita menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Nah, H0 di sini yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal siswa dengan menggunakan musik maupun tidak, sedangkan H1-nya atau H alternatif yaitu ada perbedaan rata-rata hasil menghafal siswa dengan menggunakan musik ataupun tidak. Sama kita menggunakan rumus data analisis, kita akan menguji F-nya dulu. F, test to sample for variance. Nah, variabel range 1, variabel 1, kita blok yang eksperimen ya variabel 1, kemudian variabel 2 yaitu ada di variabel kontrol. Di blok dari kontrol sampai, nah ini. Kemudian label output range, akan taruh di sini. Oke. Nah, diperoleh data seperti ini. Min-nya 8, min untuk eksperimen 8,25 dan min untuk kontrol yaitu 6,21. Variansnya sebagai berikut, observasinya itu ada 6, untuk eksperimen ada 16 data, dan untuk kontrol itu ada 14. Kemudian F di sini sebagai F hitung. Kasih tanda dulu. Di sini F tabel. Di sini sebagai p-value. Warna yang berbeda. Di sini F itu 1,86, sedangkan F tabel yaitu 2,53, sehingga dapat disimpulkan bahwa F ini lebih kecil dari F tabel. Jadi dapat dituliskan karena F lebih kecil dari F tabel, maka data homogen. Nah, kemudian P. P-nya itu yang kita punya itu 0,13. Jadi P termasuk ke dalam lebih besar dari sama atau lebih besar sama dengan alfa. Jadi termasuk lebih besar ya di sini 0,13. Sehingga B lebih besar dari 0,05. Maka data homogen. Kemudian langkah kedua kita menggunakan t-test. Mencari data analis, kemudian t-test to sample assuming equivariance karena kita menggunakan dua variabel yang berbeda. T-test to sample, oke. Kemudian variabel range, variabel 1 yaitu eksperimen di blok, kemudian masukkan lagi variabel 2 yaitu variabel kontrol, kemudian untuk labels output range, terus kita taruh di sini, dan oke. Dan diperoleh data sebagai berikut. Minnya eksperimen 8,25, kontrolnya minnya 6,21, dan sebagai berikut. Nah, diperoleh t-stat. T-stat di sini sebagai T hitung. Kasih tanda dulu. T-stat sebagai T hitung. Sedangkan T yang di bawah ini sebagai critical to T. Sebagai T tabel. Nah, untuk menentukan ini, kita melihat di sini di kriterianya. Nah, jika ini batasnya yaitu kalau T critical to T-nya atau T tabelnya itu 2,04, maka batasnya min T tabel berarti 2,04. Mungkin bisa saya gambar. Sehingga kesimpulannya yaitu
karena min T tabel lebih kecil dari T itu lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, ini P, nah di sini P probabilitasnya itu 0,05. Jadi P, P lebih besar sama dengan 0,05, sehingga maka terima H0. Jadi kesimpulannya H0 yang diterima. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal siswa menggunakan musik klasik maupun tidak. Di sini kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal siswa dengan menggunakan musik maupun tidak. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini menggunakan metode berpasangan. Nah, atau direct pretest, karena data yang diberikan adalah data hasil pretest dan posttest yang dilakukan pada peserta pelatihan yang sama sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Dalam konteks ini, kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kemampuan pedagogik sebelum atau pretest dan sesudah atau posttest pelatihan pada peserta yang sama. Dengan kata lain, kita ingin melihat seberapa besar perubahan yang terjadi pada setiap individu setelah mengikuti pelatihan, bukan hanya perbedaan antara dua kelompok yang berbeda. Kemudian langkah-langkahnya, pertama-tama kita menentukan parameter uji cobanya. Rata-rata yaitu H0 atau hipotesis 0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar guru sebelum dan sesudah pelatihan pedagogik. Dan kemudian H1 atau hipotesis alternatif yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar guru sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan pedagogik. Taraf kepercayaannya yaitu tadi 5%, berarti 0,05 alfanya. Kemudian jadi yang berpasang kita pakai yang dites paired to sample for means. Variabel satunya sini di blok, kemudian variabel 2-nya di sini. Labels output range taruh di sini aja. Jadi didapat hasil di startnya ini sebagai T hitung, ini sebagai T tabel. Ya, berarti T hitung lebih kecil dari T min T tabel. Jadi dapat dituliskan karena T itu lebih kecil dari min T tabel. Maka tolak H0 alias terima H1. Karena T hitungnya kan min 5,703 lebih kecil dari min 2,10. Nah, kemudian P ini untuk menentukan P kriterianya jika P lebih besar atau sama dengan alfa maka H0 diterima. Jika P lebih kecil dari alfa maka H0 diterima, H0 ditolak, diterima H1. Nah, di sini kita lihat P-nya itu 0,000025. Jadi itu otomatis jadi lebih kecil dari 0,5. Di sini alfanya 0,5 ya. Jadi P lebih kecil dari 0,05 sehingga otomatis H0 ditolak. Maka H0 maka tolak H0 terima H1. Jadi kesimpulannya H1 yang diterima. Jadi ada sehingga kesimpulannya ada perbedaan rata-rata hasil belajar guru sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan peningkatan pedagogik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.